Kamu pernah mendengar istilah hadis qudsi? Apakah hadis qudsi dan hadis nabawi sama? Lalu, baik Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi, ketiganya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Apakah ada perbedaan antara ketiganya? Karena pada video-video sebelum ini, saya sudah jelaskan makna Al-Quran. Di video ini akan saya jelaskan pengertian hadis qudsi dan hadis nabawi. Dan akan saya sebutkan perbedaan dari ketiganya. Simak videonya sampai habis. Bagi yang belum nyimak penjelasan arti Al-Quran, silahkan cek link di deskripsi, biar penjelasannya nyambung dengan apa yang akan saya jelaskan dalam video ini. Dan juga, jangan lupa tonton video-video kami yang lain, sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini, agar channel ini bisa terus berkembang. Thayyib, pertama akan saya jelaskan dulu arti hadis secara bahasa. Hadis secara bahasa artinya baru, lawan kata dari lama. Bisa juga artinya barusan atau baru saja. Orang yang baru memeluk Islam dalam bahasa Arab disebut hadithul ahdi fil Islam, yang artinya orang yang baru masuk Islam. Kamu juga bisa menggunakan kata hadis dalam perkataanmu. Misalkan kamu ingin bilang, aku baru saja bertemu ayahku. Kamu bisa katakan dalam bahasa Arab, laqitu abi hadithan. Dalam bahasa Arab, hadis juga memiliki arti setiap perkataan atau kabar yang dipercakapkan atau dipindahkan, yang diterima oleh manusia baik melalui pendengaran, atau dalam bentuk wahyu yang diterima dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tertidur. Dari sisi makna bahasa tersebut, Al-Quran juga disebut hadis, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 87. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Dan disebut dengan hadis juga apa yang kamu ucapkan dalam mimpi, sebagaimana makna tersebut tercantum dalam surat Yusuf ayat 101. وَعَلَّمَتْنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Adapun makna hadis secara istilah adalah segala hal yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari perbuatan, perkataan, persetujuan, dan sifat. Perkataan beliau seperti dalam hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung dari niat pelakunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan perbuatan beliau seperti dalam hadis tata cara salat, saat Nabi mengajarkan para sahabat tata cara salat yang benar. Kemudian beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Rawahul Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu persetujuan yang beliau berikan atas perbuatan atau perkataan para sahabat, seperti saat beliau menerima kabar tentang seorang sahabat yang beliau utus dalam suatu misi, di mana ia dalam setiap salatnya, ia selalu menutup salatnya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian saat ditanyakan kepadanya oleh sahabat lainnya, ia menjawab bahwa ia melakukan itu karena ia mencintai surat Al-Ikhlas. Kemudian, saat Nabi diberitahukan alasan tersebut, beliau mengatakan, "Akhbiruhu annallaha yuhibbuh." Rawahul Bukhari wa Muslim. Beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sifat, seperti dalam hadis Aisyah saat ia ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, ia menjawab, "Kana khuluquhu Al-Quran." Rawahu Muslim. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Sampai sini kita udah mengetahui makna hadis. Penjelasan berikutnya adalah tentang makna qudsi. Qudsi secara bahasa artinya pengagungan dan pensucian, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 30. "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Sedangkan makna qudsi secara istilah ialah apa-apa yang Nabi Muhammad SAW nisbahkan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya, dari apa yang beliau sampaikan, beliau sebutkan bahwa perkataan tersebut adalah perkataan Allah Ta'ala. Dan beliau di sini statusnya sebagai perawi dari perkataan Allah, dengan lafaz yang beliau gunakan dari diri sendiri. Layaknya sahabat, dalam hadis Nabawi berstatus sebagai perawi dari perkataan Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, ketika ada sahabat yang meriwayatkan hadis qudsi, maka ia akan menyebutkan dalam sanadnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, atau dengan gaya bahasa yang semakna. Contoh hadisnya kayak gini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata Allah Ta'ala, aku bersama prasangka hambaku dan aku akan menyertainya ketika ia mengingatku. Sampai sini sudah mulai terlihat sedikit perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Untuk penjelasan lebih detailnya, insya Allah akan kami lengkapi di video selanjutnya. Bukan karena ingin membuat kalian penasaran, tapi karena khawatir videonya kepanjangan dan membuat kami terburu-buru dalam menjelasinnya. Jadi, nantikan penjelasan selanjutnya dari kami. Akhirul kalam, tetap semangat dan istiqomah.